Alhamdulillah, tanpa terasa Ramadan tinggal 27 hari lagi insya Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama 3 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita semua berdoa, semoga kita semua tetap diberikan sehat walafiat agar kita bisa menyempurnakan Ramadan sampai hari yang terakhir. Dan semoga kita bisa mendapatkan khususnya Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, saya mengajak untuk saya pribadi dan kita semuanya untuk lebih maksimal, lebih optimal menghidupkan siang dan malam Ramadan. Saya mengajak untuk mencanangkan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita canangkan Ramadan ini Ramadan yang paling berkualitas. Setidaknya ada 3 hal alasan yang atau sebab kita mari menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Yang pertama, Ibu Bapak, wujud syukur kita karena doa kita diijabah oleh Allah. Mulai Rajab kemarin kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ujung akhir ini ya Allah, sampaikan kami di bulan suci Ramadan tahun ini. Pertemukan kami di bulan Ramadan tahun ini. Bahkan doa kita tahun yang lalu insya Allah diijabah oleh Allah. Ya Allah, pertemukan kami Ramadan tahun depan ya Allah. Karena doa kita diijabah oleh Allah dan ini nikmat yang luar biasa, ya, tentu jangan disia-siakan. Jangan lalu asal jalan gitu saja. Tapi mari kita lebih maksimalkan dengan sebaiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan dan sebab mari kita jadikan Ramadan ini yang paling baik dalam sejarah kehidupan kita karena bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan perpisahan. Ramadan tahun depan kita mungkin sudah di alam kubur. Ramadan tahun depan kita mungkin sudah tinggal tulang belulang. Mohon maaf yang tua jangan tersinggung. Masalah kematian tidak harus tua, bahkan tidak sedikit yang lebih muda, yang usianya masih anak-anak diambil Allah. Oleh karena itu maka jangan main-main. Saya masih bisa Ramadan lagi, siapa yang menjamin? Maka karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, mari kita maksimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, hadis yang sangat populer, Rasulullah bersabda yang kita sudah hafal semuanya, rubba imin laisa lahu min siyami ilal ju'. Atau riwayat yang lain, kam min imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Betapa banyaknya, banyak sekali orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Maka 3 alasan ini, mari kita maksimalkan Ramadan kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh, jangan perturutkan kondisi kita yang santai-santai, bahkan ada yang kemudian habis subuh sudah tidur, bangun-bangun jam 11:30, sholat duhur, habis itu tidur lagi, bangun-bangun jam asar, habis itu tidur lagi, bangun-bangun maghrib, astagfirullah gitu. Ada hadisnya Pak, naumus so'im ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis ini tidak hanya do'if, tapi hadis ini maudhu. Hadis ini tidak hanya lemah, tapi palsu. Yang merawikan hadis ini suka tidur, jadi ngajak banyak kita untuk tidur gitu ya. Alasan apapun, Rasulullah memberikan contoh justru ketika Ramadan bahkan perang, jihad, dan beliau tidak membatalkan puasanya. Maka Ramadan tetap semangat, energik, dinamik, dan bahkan kalau saya sendiri secara pribadi daripada kita nganggur, nggak ada kerjaan itu, maghrib itu lama sekali gitu. Tapi kalau kita aktif, insya Allah, loh tiba-tiba asar, loh tiba-tiba maghrib gitu ya. Nah, waktu bahkan kurang kalau kita aktif dan dinamis. Oleh karena itu sedikit saya ingin memberikan urun rembuk agar puasa kita paling berkualitas sepanjang hidup kita, maka kita harus benar-benar puasa. Puasa itu 5 huruf. P-U-A-S-A. P, patuhi rambu-rambunya. U, ucapan dijaga. A, amal soleh ditingkatkan. S, santuni fakir miskin, anak yatim, kaum duafa. A, Allah tujuan dari semua itu. Kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah
La'allakum tattaqun bakal kita dapatkan. Target puasa adalah takwa itu sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, P, patuhi rambu-rambunya. Kalau kita keluar dari rumah, naik kendaraan apapun, kanan kiri kita ada rambu-rambu, ikuti. Traffic light merah jangan diterjang, nanti akan ditabrak atau nabrak, bisa kecelakaan. Demikian juga Ramadan. Puasa ini ada rambu-rambunya. Mulai dari subuh sampai maghrib. Depan kita ada makanan, jangan dimakan. Depan kita ada minuman, jangan diminum. Depan kita ada suami, ada istri, jangan hubungan suami istri. Ini rambu-rambu yang harus dijaga. Ada yang membatalkan puasa, ada yang makruh, ada yang sunnah. Dianjurkan untuk kita lakukan. Maka kalau ini kita lakukan, kita jaga, maka insya Allah Ramadan kita sukses. Browsing saja, Alhamdulillah mudah sekali kita tentang fikih puasa, kita maknai apa itu, kita fahami apa itu puasa, hakikat puasa, esensi puasa, apa itu hakikat Ramadan, esensi Ramadan, maksud tujuan Allah mewajibkan kita selama Ramadan ini apa, itu tinggal browsing internet. Yang kedua adalah ucapan dijaga. Bapak Ibu, kalau puasa Ramadan atau puasa pada khususnya, tidak makan, tidak minum, itu sangat mudah sekali. Bahkan hewan pun bisa puasa, kalau nggak makan, nggak minum. Ayam ketika mengerami telurnya, puasa. Ular jadi kepompong, terus kemudian jadi kupu-kupu, itu puasa. Ular ya, ketika kemudian juga puasa, akhirnya kemudian ganti baju, melungsungi. Binatang puasa. Nah, kalau kemudian puasa tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, itu puasanya orang-orang awam, bahkan itu puasanya binatang. Nah, sesungguhnya puasa itu menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu mempuasakan seluruh organ tubuh kita. Terutama lisan, ucapan ini. Paling berat itu menjaga lisan. Bahkan Rasulullah dalam hal ini itu ada 2 hadis yang kita sudah sangat paham, sudah sangat hafal. Ketika sedang puasa kemudian diresehin, diganggu, diusilin, digodain seseorang, diajak berantem, bertengkar, maka jangan diladeni. Jawablah, mohon maaf, ini soim, saya sedang puasa. Titik, jangan koma. Kalau koma bisa keterusan. Mohon maaf, saya sedang puasa, nanti malam aja setelah taraweh, tak tunggu di lapangan gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, bahkan lebih ekstrim lagi, Allah tidak butuh orang yang puasa ketika dia puasa tapi nggak bisa menjaga lisannya. Nggak bisa menjaga ucapannya. Dari apa? Ngomong dusta, bohong. Ngomong kotor, purno, jorok. Mencaci maki, misuh-misuh, menghina, mengejek, fitnah, adu domba, ghibah. Yang terakhir ini yang paling berat. Jangan dikira ketika pas taraweh atau subuh begini nggak bisa dosa mulut. Pas taraweh begini kadang-kadang masih bisa ngerasani. Apalagi yang dirasani adalah imam dan penceramah. Itu dosanya 2 kali lipat, Bapak Ibu tolong. Ngimami ayat itu apal-apal dewi. Ceramah lho 15 menit sampai 20-30 gak mari-mari kayak pinter-pinter dewi. Bu Bapak, ngerasani itu dosa besar kalau di surat Al-Hujurat sama seperti makan bangkai saudara sendiri. Apalagi yang dirasani adalah orang baik, imam, penceramah, itu 2 kali lipat dosanya. Apalagi ngerasaninya di masjid, 3 kali lipat. Apalagi pada bulan suci Ramadan, 4 kali lipat itu. Tolong jaga ini, jangan ngerasani. Kok tahu Pak? Iya karena saya pernah duduk seperti panjenengan. Kanan kiri ngomong seperti itu. Terutama biasanya yang ngerasani yang duduknya agak belakang gitu ya. Jadi ini mohon maaf, tolong gitu dijaga. Tolong jangan dirasani, dengarkan aja dengan khusyuk. Semua imam itu sudah diinstruksikan oleh semua takmir. Tolong imami jangan panjang-panjang ayatnya. Apalagi hari-hari pertama. Karena kalau hari-hari pertama panjang begitu, alamat hari kedua wis gak ada orang. Bisa-bisa nyari ke Blitar yang 23 rakaat 7 menit. Oleh karena itu maka tolong ibu-ibu, bapak-bapak, kalaupun imam kemudian mungkin menurut kita agak panjang karena kita nggak biasa panjang. Kita itu kan biasa surat-surat yang kita baca ayat-ayatnya kan ayat-ayat the best seller. Wal asr kulhu in atoina. Ketika ketemu dengan ayat panjang begini kadang-kadang akhirnya ya Allah cek dowo gitu. Nah, tolong nggak usah dikomentari apapun, apalagi ngerasani. Dengarkan dengan khusyuk, dengan tenang. Saya jamin rukuk, nggak mungkin nggak rukuk, insya Allah. Penceramah pun juga begitu. Insya Allah selesai. Nggak mungkin nggak selesai. Insya Allah selesai lah. Insya Allah sudah diberitahu 15 menit maksimal gitu ya. Saya kurang 5 menit lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi ucapan dijaga ya. Tolong, terutama marah-marah, emosi, ngamuk. Hanya gara-gara masakan istri kurang asin, ngamuk. Asinan yo ngamuk.
Sampai piring terbang, kursi melayang, pintu ditendang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Solusinya gampang, Pak. Kalau masakan istri panjenengan kurang asin, diam-diam legowo aja, diam-diam ke dapur ngambil garam, tambahi sendiri. Kalau masakan istri jenengan terlalu asin, diam-diam ke dapur ngambil air, grojok banyu, selesai. Gitu aja kok repot, gitu loh. Masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Tolong jangan, ini Ramadan ini saatnya untuk mengendalikan diri. Ojo ngamuan. Orang yang ngamuan, marahan, emosian, cepat mati. Benar. Kalau nggak percaya buktikan, betul gitu loh. Apalagi Ramadan-Ramadan yang seperti ini, tolong dijaga gitu ya. Baik, jadi bicara masalah yang satu ini luar biasa sampai Rasulullah itu menekankan masalah hifdzul lisan, terutama ketika Ramadan itu luar biasa pentingnya. Ihfad lisanaka, jagalah lisan panjenengan, kata Rasulullah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah dengan lisan itu seseorang bisa masuk neraka? Apa jawab beliau? Bahkan bisa masuk neraka sedalam 70 tahun perjalanan. Insyaallah. Mulutmu adalah harimaumu. Ajining rogo soko bucono, ajining diri soko lati. Mulianya orang karena lesan. Baik dan tidaknya orang adalah karena lesan. Tutur kata ini, lesan ini bisa menentukan bahkan aktsaru ma yudkhilun nasun nar al-jukhrotan al-famu wal farj. Mayoritas orang itu masuk neraka karena dua lubang, mulut dan kemaluan. Nah, ini yang kedua PR. Yang ketiga adalah amal soleh tingkatkan. Bapak Ibu, ini kesempatan emas. Saya tadi menyebut di awal, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Ayo, maka perbanyak amal soleh. Banyak sekali amal yang bisa kita lakukan. Dan nuansa Ramadan, milieu Ramadan, hawanya Ramadan itu mendukung untuk itu. Ketika Rasulullah menyampaikan datang bulan Ramadan kan, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffitatish syayatin. Jika datang bulan suci Ramadan, akan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan setan diikat di belenggu. Ini maknanya bisa makna hakiki, bisa makna kiasan. Itu beneran. Pintu-pintu neraka dan pintu surga dibuka. Makna kiasan adalah ketika datang bulan Ramadan itu kita mudah sekali untuk amal soleh. Sebelum Ramadan kita mau ke masjid, wabot. Alhamdulillah pas Ramadan ini gampang sekali. Sebelum Ramadan kita mau baca Al-Quran, buka Quran, apalagi sampai berjus-jus itu berat sekali. Tapi Ramadan Alhamdulillah, nuansa fastabiqul khairat, ada teman-teman yang banyak itu kita dimudahkan oleh Allah. Sebelum Ramadan kita kadang-kadang berat untuk infak sedekah. Pas Ramadan banyak sekali. Jadi ini makna yang hakiki, seakan-akan pintu surga benar-benar dibuka. Dan setan itu nggak bisa mengganggu kita. Kenapa? Karena setan diikat tadi. Kenapa setan nggak bisa mengganggu kita? Karena kita dari bangun tidur sampai akan tidur sibuk dengan amal soleh. Mungkin ada yang protes, Pak, si A, si B itu ketika Ramadan masih juga mau limo. Ketika Ramadan masih juga nggak bisa menjaga lisannya. Apakah kemudian hadis Rasulullah salah? Tidak. Lalu bagaimana? Itu gawan bayi. Karakter seseorang itu kelihatan pada saat Ramadan. Ramadan saja masih bisa nggak bisa menjaga lesannya. Ramadan saja begitu, apalagi di bulan luar Ramadan gitu loh. Oleh karena itu maka yuk amal soleh tingkatkan. Misalnya detik ini saya sudah berbuat baik apa? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita tidak membaca Al-Quran, HP kita ada aplikasi Al-Quran, buka selembar, 2 lembar, 3 lembar. Alhamdulillah. Mungkin juga kita barangkali nggak begitu, kita datang ke masjid, bersih-bersih masjid, ngerapikan masjid, bantu orang, memberi. Banyak sekali amal yang bisa kita lakukan. Ayo kita tingkatkan Ramadan. Apalagi kita semuanya tahu, bahkan sholat ketika Ramadan lebih baik daripada 1000 kali sholat di luar Ramadan dan lain sebagainya. Banyak riwayat yang menyebutkan itu. Baik, kemudian santuni fakir miskin anak yatim. Bapak Ibu, ayo kesempatan ini. Mari kita perbanyak untuk menjadi lebih dermawan. Lebih memperhatikan orang, karena kita diajarkan untuk lapar, haus, bagaimana merasakan tidak enaknya jadi orang miskin yang kurang makan, kurang finansial. Maka kita bantu mereka. Pak, saya nggak punya uang, Pak. Infak sedekah itu bukan dominasi orang kaya. Bahkan banyak juga kita sering mendapatkan orang kaya itu yang mau medit, nyewengit, cewetil, bakhil, Yahudi Israel. Saking meditnya, mohon maaf, saya beberapa kali ketemu itu karena saya mulai dulu di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu kita sering diajak untuk diperintahkan, ditugaskan untuk mencari dana, bawa map ke sana kemari begitu. Kadang-kadang dari luar itu, masya Allah itu rumahnya bau besar, mudah-mudahan nanti ngasih berapa juta gitu. Ya Allah, nggak dikasih malah tambah diomeli, nggak karu-karuan, mau medit gitu loh. Nah, oleh karena itu maka memberi bukan dominasi orang kaya. Kita juga bisa, meskipun cuma dengan sepotong roti. Kalau kita ikhlas, bisa jadi menjadi tiket masuk surga. Suatu hari, Rasulullah memberikan pengajian seperti ini. Ada seseorang yang datang masuk, ya Rasulullah, saya sudah tidak makan beberapa hari. Saya kelaparan ya Rasulullah. Sudahkah di antara jenengan ada yang memberi makan saya? Mendengar itu, maka Rasulullah tidak ingin untuk mendominasi pahala. Lalu kemudian ditawarkan, wahai sahabat, siapa yang siap untuk menjamu sahabat kita ini yang kelaparan?
Semua sahabat ngacung, saya siap ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menunjuk satu yang paling cepat ngacungnya. Jenengan silakan bawa. Akhirnya diajak pulang ke rumah. Sampai di rumah sahabat ini tanya kepada istrinya, ada makanan apa di rumah? Enggak ada apa-apa. Bingung. Ayo cari ke sana kemari. Subhanallah, akhirnya kemudian beliau berdua ini suami istri ini menemukan ada satu saset bubur bayi yang kalau dimasak itu cuma tinggal selepek. Selepek itu yang piring kecil itu. Lalu bagaimana nanti? Baik, berpikir cepat. Kita masak, lalu kemudian nanti kita hidangkan di meja makan. Istrinya tanya, nah untuk jenengan apa? Yang penting tamu. Silahkan masak dan hidangkan ke kursinya tamu. Untuk kursi aku nanti di depan itu hanya piring, lalu kemudian kalau sekarang ya sendok garpu. Nanti aku akan membunyikan seakan-akan seperti orang makan. Selesai makan, alhamdulillah sahabat ini kemudian pulang. Ketika pagi sholat subuh, Rasulullah manggil sahabat ini, ta'al ya akhi, ke sini. Masya Allah, Allah tersenyum bangga dengan kiat jenengan tadi malam. Kok iso-isoi jenengan seperti itu? Dan Allah memberikan kabar gembira kepada saya, balasan jenengan surga. Selepek bubur, balasannya surga. Subhanallah. Ayo kita perbanyak, ya kita program. Jangan kita tunggu nanti kalau ada kelebihan, enggak. Harus kita upayakan, kita sempatkan. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain itu harus kita sempatkan. Jangan nunggu waktu sempat. Kita luangkan, jangan nunggu waktu luang. Enggak luang-luang, enggak sempat-sempat. Kita paksakan. Ketika di luar banyak yang memaksa orang untuk berbuat dosa maksiat masuk neraka, kenapa kita tidak bisa memaksa diri kita untuk masuk surga? Yang terakhir adalah Allah tujuan dari semua yang ada. Niatkan karena Allah, innamal a'malu bin niat. Mudah-mudahan kita dengan ini semuanya puasa kita lebih berkualitas dan kita terus ikuti kajian-kajian semacam ini untuk bisa memberikan motivasi dan semangat untuk kita lebih bersungguh-sungguh untuk nanti kita insya Allah kalau Allah mencabut nyawa kita semoga husnul khotimah dan dengannya mudah-mudahan kita nanti akan dikumpulkan di surga Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.